Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu perintah yang diberikan kepada kita, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita, melanjutkan pembahasan kita Bahjatul Nadhirin fi Syarhi Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-66, hadis nomor 66 atau hadis yang ke-7 dari bab Riyadhus Shalihin. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas hadis nomor 6 dari bab Muraqabah dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis tentang 3 orang dari Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya seorang malaikat untuk memuji mereka. Mereka adalah seorang yang memiliki penyakit kulit, orang yang memiliki penyakit botak, dan orang yang buta atau tidak bisa melihat. Dan pada siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hadis kita, pembacaan hadis kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu. Seorang yang cerdas adalah orang yang mengintrospeksi diri. Wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, angan-angan yang dia tidak mungkin bisa mencapainya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun. Hadis ini adalah hadis hasan. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah wujubul akhdhu bil hasni ma'an nafsi wa muhasabatiha. Wajibnya bagi kita atau diwajibkan bagi kita itu untuk memperkuat diri kita, memperkuat jiwa kita, sehingga kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Kita harus memperkuat keyakinan kita, memperkuat diri kita agar kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Wa muhasabatiha, dan juga kita diperintahkan untuk muhasabah diri, mengintrospeksi diri. Faedah yang kedua adalah al-isti'dadu lima ba'dal maut bil amal salih. Kita diperintahkan, kita dianjurkan untuk mempersiapkan
mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian dengan memperbanyak amal soleh. Kita diperintahkan untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian dengan memperbanyak amal soleh. Di sini Rasulullah SAW menyikapi orang yang mempersiapkan kehidupannya setelah kematiannya dengan seorang yang cerdas, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sedangkan Rasulullah SAW mensifati orang yang terbawa oleh hawa nafsunya sehingga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang lemah. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi sifat ini. Untuk kita menjauhi sifat lemah dari hawa nafsu kita, sehingga kita tidak bisa menentang, tidak bisa melawan hawa nafsu kita. Faedah yang selanjutnya adalah man sara khalfa syahwati nafsihi dhalla wa adalla. Barang siapa yang berjalan mengikuti hawa nafsunya, barang siapa yang beramal mengikuti hawa nafsunya, dhalla wa adalla, maka dia akan sesat dan menyesatkan orang lain. Jika kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, maka kita akan terjatuh ke dalam kesesatan, dan juga kita akan menyesatkan orang lain. Kita akan mengajak orang lain untuk melakukan kemaksiatan yang kita perbuat, atau kita melakukan maksiat dan maksiat itu dilihat oleh orang lain sehingga orang lain mengikuti apa yang kita perbuat. Maka di sini barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan sesat dan juga menyesatkan orang lain, walaupun dia tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah idza 'ashal 'abdu 'ala raja' duna al-khauf atau 'ala al-khaufi duna raja' faqad khalafa asy-syar'. Jika seorang hamba hidup di atas ar-raja', di atas pengharapan, di atas harapan, dunal khauf, tanpa dibarengi dengan al-khauf, yaitu ketakutan, rasa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya seorang hamba jika dia hidup di atas al-khauf, yaitu didasari atas rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan roja, yaitu pengharapan, berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini menyelisih syariat. Kita diperintahkan untuk membarengi, menyeimbangi antara al-khauf dan roja. Al-khauf adalah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut akan azab-azab Allah Subhanahu wa taala, merasa takut atas ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khauf. Sedangkan ar-raja, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga, berupa pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jika kita beramal baik. Sedangkan seorang yang hidup di atas al-khauf, di atas rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan roja, tanpa dibarengi dia dengan mengharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mau beramal. Maka yang ada di pikirannya adalah jika untuk apa dia beramal jika nanti dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang sholat juga terancam untuk masuk neraka? Bukankah orang yang menuntut ilmu juga terancam untuk masuk neraka? Ini jika orang tersebut hidup di atas rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan roja. Begitu juga sebaliknya. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang. Jika dia bertobat, Allah pasti akan mengampuninya. Dia mengetahui hal tersebut. Orang yang seperti ini hidup di atas, orang yang hidup di atas keyakinan seperti ini, di atas roja tanpa dibarengi dengan khauf,
tanpa dia sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga membalas keburukan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ya, maka orang ini akan tergelimang, akan terjerumus ke dalam kemaksiatan tanpa dia pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk menyeimbangi antara ar-raja dan al-khauf. Ar-raja adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, mengampuni setiap dosa, memasukkan hamba-hambanya yang berbuat baik ke dalam surganya. Itu ar-raja, mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-khauf adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan dua sesuatu ini harus diseimbangkan. Tidak boleh condong salah satunya, tidak boleh berat salah satunya. Jika kita berat atau condong kepada ar-raja, kepada ar-raja, maka kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan tanpa kita pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terus-terusan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang yang mengampuni semua dosa. Tanpa dia sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang berbuat buruk dengan neraka. Sedangkan orang yang hidup di atas rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dibarengi dengan raja, maka dia tidak akan mau beramal, dia tidak akan mau beribadah. Buat apa sholat? Sedangkan yang sholat aja masih terancam untuk masuk neraka, yang menuntut ilmu aja masih terancam untuk masuk neraka. Untuk apa dia beribadah kepada Allah? Seperti itu. Jadi antara al-khauf dan ar-raja harus seimbang. Harus seimbang. Ar-raja adalah kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-khauf adalah kita takut atas azab-azab Allah Subhanahu wa taala, takut atas ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang bermaksiat kepadanya. Kemudian kita lanjut ke hadis setelahnya. Hadis nomor 8 dari Babul Muraqabah atau hadis nomor 67 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya iman seseorang, di antara tanda sempurnanya iman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu apa yang tidak bermanfaat baginya. Meninggalkan sesuatu yang sesuatu tersebut tidak bermanfaat baginya. Ini tanda di antara kesempurnaan iman seseorang. Hadis ini sahih, ya. Hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah alal insani ay yastadilla bima fihi salahuhu ma'asyan wa ma'adan. Setiap manusia atau diwajibkan kepada manusia ay yastadilla bima fihi salahuhu, untuk dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat baginya. Kita diperintahkan atau kita dianjurkan untuk mensibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Wa yu'ridu amma 'ada dzalik, dan kita juga diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Bima la yahtajuhu wa la yanfa'u bihi. Ya, kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Kita juga diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Balha ma yadurruhu wa yu'tihi. Maka tinggalkanlah apa yang tidak bermanfaat bagimu dan yang memudaratkanmu, yang memberikan bahaya kepadamu. Wa alla yatataffala bi syu'uri ghairihi. Dan kita juga diperintahkan untuk tidak menyibukkan diri kita dengan urusan orang lain.
kita diperintahkan untuk tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Fa inna dzalika min kamalil istiqamah, karena sesungguhnya itu adalah tanda di antara tanda kesempurnaan istiqamah. Lanjut ke hadis yang terakhir dari bab muraqabah atau hadis nomor 68 dari kitab Riyadhus Shalihin. An Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu. Seorang laki-laki itu tidak dipertanyakan, seorang laki-laki itu tidak ditanya kenapa dia memukul istrinya. Namun hadis ini adalah hadis dhaif yang tidak sepantasnya kita berdalil dengan hadis dhaif. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi